Istri kedua, suamiku tak tahu kalau aku ini adalah orang kaya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah sederhana ini. Angin dari kipas angin tua berputar pelan, sementara aku menatap ke arah kalender di dinding. Sudah setahun sejak aku memutuskan untuk menjalani hidup ini, menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari semua orang, termasuk suamiku sendiri. Aku, Nadia, seorang wanita yang dulu dikenal sebagai pewaris salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Namun, kekayaan itu tidak memberikan kebahagiaan seperti yang orang kira. Setelah ayahku meninggal dan perusahaan keluarga diwariskan kepadaku, aku merasa semakin kosong. Tekanan dari para pemegang saham, kebisingan media, dan pengkhianatan orang-orang terdekat membuatku lelah. Maka, aku memutuskan untuk pergi. Aku meninggalkan semua kemewahan itu tanpa banyak bicara. Dengan nama samaran, aku menjalani hidup sederhana di sebuah kota kecil, hingga aku bertemu dengan Reza. Seorang pria yang, meskipun sederhana, memiliki senyum yang tulus dan hati yang hangat. Reza tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan aku tidak pernah berniat memberitahunya. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Kami menikah dalam waktu singkat, dan sejak itu aku menjalani hidupku sebagai istri yang setia. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah ketika dia membawa seorang wanita lain ke rumah kami. Aku mohon, pahami aku Nadia. Ini keputusan yang sulit bagiku, tapi aku sudah menikahinya, kata Reza dengan nada bersalah. Aku hanya diam. Wanita itu, Diana, berdiri di belakang Reza, memegang tas kecilnya dengan canggung. Dia terlihat lebih muda dariku, dengan penampilan yang anggun meskipun sederhana. Kenapa kamu melakukan ini, Reza? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Dia membutuhkan tempat tinggal. Aku hanya ingin membantunya, tapi kami sudah menikah beberapa minggu yang lalu, jawabnya. Hatiku hancur. Aku ingin marah, tapi tidak ada gunanya. Dalam masyarakat tempat kami tinggal, poligami bukan hal yang aneh, meskipun aku tidak pernah membayangkan akan mengalaminya. Diana pindah ke rumah kami malam itu juga. Dia mencoba bersikap sopan dan ramah, tapi aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Dalam beberapa hari pertama, dia bahkan berusaha membantu pekerjaan rumah, tapi aku lebih sering menghindarinya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Diana. Dia sering menelepon seseorang dengan nada terburu-buru, dan aku menangkapnya beberapa kali mengintip ke dalam kamar kami saat Reza tidak ada. Suatu malam, aku memutuskan untuk menyelidiki. Setelah memastikan Diana dan Reza sudah tidur, aku masuk ke kamarnya. Di meja kecilnya, aku menemukan sebuah buku catatan. Aku terdiam menatap tulisan itu. Jantungku berdegup kencang. Diana mencurigai sesuatu tentangku. Tapi kenapa? Apa dia mendengar sesuatu? Atau ini hanya firasatnya saja? Halaman-halaman berikutnya penuh dengan coretan-coretan lain. Beberapa catatan singkat tentang bagaimana aku tidak pernah mengeluh soal uang, meskipun penghasilan Reza sangat pas-pasan. Ada juga pengamatan tentang perhiasan sederhana yang terkadang aku kenakan, sesuatu yang mungkin tak sengaja aku bawa dari masa laluku. Dia bukan orang biasa, tulis Diana di salah satu halaman. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin ini alasan kenapa Reza terlihat lebih sayang padanya. Dadaku sesak membaca itu. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh Reza, tapi juga oleh Diana, yang jelas-jelas menyimpan agenda lain di balik sikap manisnya. Langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menutup buku itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Saat aku berbalik, Diana berdiri di depan pintu dengan mata menyipit curiga. Apa yang kau lakukan di sini, Nadia? Tanyanya. Aku mencoba tetap tenang. Aku mencari sapu. Pikirku mungkin ada di sini. Dia tidak menjawab. Matanya mengarah ke meja di belakangku. Aku tahu dia menyadari sesuatu, tapi dia tidak langsung bertanya. Kalau begitu kamu salah kamar, ujarnya dingin sebelum melangkah masuk dan menutup pintu di depanku. Semalaman aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Diana terus menghantui. Aku tahu dia menyimpan sesuatu. Dia bukan sekadar wanita yang membutuhkan bantuan, seperti yang dikatakan Reza. Esok harinya, aku memutuskan untuk berhati-hati. Aku menghindari pembicaraan panjang dengan Diana, tapi tetap memperhatikannya dari kejauhan.
Dia sering keluar rumah dengan alasan membeli bahan makanan atau ke pasar. Tapi setiap kali dia kembali, aku memperhatikan dia membawa sesuatu yang tidak sesuai. Kadang kertas tebal, kadang sebuah amplop tertutup. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Hari itu, aku berpura-pura harus ke rumah tetangga. Tapi sebenarnya, aku membuntuti Diana dari belakang. Dia berjalan ke arah jalan utama dan naik ke sebuah angkot. Aku segera menyewa ojek untuk mengejarnya. Dia turun di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku berdiri di luar memperhatikan dari balik kaca jendela. Diana duduk di sudut, berbicara dengan seorang pria. Dari cara mereka berinteraksi, jelas mereka saling mengenal baik. Pria itu menyerahkan sesuatu padanya, sebuah map coklat. Diana membukanya sebentar, kemudian tersenyum. Aku langsung tahu ini ada hubungannya denganku. Setelah Diana pergi, aku masuk ke kafe dan mendekati pelayan yang melayani meja mereka tadi. Dengan sedikit uang, aku meminta informasi. Pelayan itu hanya bilang kalau pria yang tadi sering datang ke sana dengan banyak wanita berbeda dan dia dikenal sebagai penyelidik swasta. Darahku mendidih. Diana menyewa seseorang untuk menyelidikiku. Ketika aku pulang, Diana sedang duduk di ruang tamu, terlihat santai dengan segelas teh di tangannya. Aku mencoba bersikap biasa saja, tapi di dalam hatiku aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan rahasiaku. Sampai kapan kamu mau berpura-pura, Diana? Tanyaku tiba-tiba. Dia tersentak, jelas tidak menyangka aku akan menyerangnya lebih dulu. Apa maksudmu? Aku tahu kamu menyewa seseorang untuk menyelidikiku. Apa yang sebenarnya kamu cari? Wajahnya memerah. Dia mencoba membela diri, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya kamu, Nadia. Tidak ada yang salah dengan itu. Apa hubungannya itu dengan pernikahanmu dengan Reza? Diana terdiam. Aku tahu kamu punya agenda lain, Diana. Kalau kamu ingin melawan aku, lakukan saja. Tapi ingat, aku tidak akan tinggal diam. Ujarku dengan nada tegas sebelum meninggalkannya di ruang tamu. Aku tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Aku kembali ke kamar, mencoba menenangkan diriku. Tapi pikiranku terus berputar. Diana jelas punya niat tersembunyi. Apa dia ingin merebut Reza sepenuhnya? Atau lebih buruk lagi, dia sudah mengetahui sesuatu tentang siapa aku sebenarnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang. Diana mencoba bersikap biasa, bahkan lebih ramah daripada sebelumnya. Namun, aku bisa merasakan ada kepalsuan di setiap senyumnya. Sementara itu, aku semakin berhati-hati dalam setiap gerakanku. Aku bahkan menyimpan semua dokumen pentingku, KTP, paspor, dan kartu identitas lainnya di tempat yang lebih aman. Suatu sore, aku mendengar percakapan antara Reza dan Diana di ruang tamu. Aku berusaha mendengarkan dari balik pintu kamar. Kenapa kamu selalu tampak tidak nyaman dengan Nadia? Tanya Reza. Aku hanya merasa ada yang tidak biasa dengannya, jawab Diana pelan. Dia terlalu sempurna untuk kehidupan seperti ini. Apa kamu tidak pernah bertanya-tanya tentang masa lalunya? Aku tidak peduli masa lalunya, Diana. Aku mencintainya karena siapa dia sekarang, balas Reza tegas. Aku tersenyum pahit mendengar kata-kata itu. Reza mencintaiku, tapi bagaimana jika dia tahu kebenaran? Apakah cinta itu akan bertahan? Beberapa hari kemudian, Diana membuat langkah yang lebih berani. Saat aku sedang memasak di dapur, dia masuk dan mulai berbicara dengan nada yang lebih langsung. Nadia, aku tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa memikat Reza, tapi aku tidak percaya kamu benar-benar mencintainya. Aku meletakkan pisau dapur dan menatapnya tajam. Apa maksudmu? Kamu hidup seperti ini, tapi ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku akan mengetahuinya. Aku mendekat, menjaga suaraku tetap tenang meskipun darahku mendidih. Apapun yang kamu pikirkan, simpan saja untuk dirimu sendiri, Diana. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku. Dia tersenyum tipis, seolah merasa di atas angin. Kita lihat saja nanti. Aku tahu Diana tidak main-main. Malamnya, aku mengunci diri di kamar dan memikirkan langkah berikutnya. Aku bisa saja meninggalkan semua ini, kembali ke kehidupanku yang lama, tapi aku tidak mau kalah. Bukan karena aku ingin mempertahankan Reza,
Tapi karena aku tidak mau Diana menang dengan caranya yang licik. Beberapa minggu berlalu dan suasana di rumah semakin panas. Diana semakin berani mencampuri urusan rumah tangga kami. Dia mulai membuat keputusan tanpa berkonsultasi denganku, seperti mengubah tata letak ruang tamu atau memutuskan menu makan malam. Reza tampak terjebak di tengah. Aku bisa melihat dia mencoba menjaga keseimbangan antara aku dan Diana. Tapi aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku menelepon salah satu orang kepercayaanku dari masa laluku, seseorang yang masih setia dan tidak pernah mengkhianatiku. Namanya Arif, mantan asisten pribadiku. "Arif, aku butuh bantuanmu," kataku langsung begitu dia mengangkat telepon. "Bu Nadia, apa ini benar-benar Anda?" Suaranya terdengar terkejut. "Ini aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Aku hanya butuh kamu menyelidiki seseorang untukku." "Siapa?" "Namanya Diana. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya." "Baik, Bu. Saya akan mencari tahu," jawab Arif tanpa ragu. Percakapan itu memberiku sedikit rasa lega. Aku tahu Arif bisa diandalkan. Sementara itu, aku terus memainkan peranku sebagai istri yang sederhana. 2 minggu kemudian, Arif mengirimkan hasil penyelidikannya. Diana ternyata bukan wanita biasa. Dia memiliki hutang besar akibat investasi gagal, dan dia pernah terlibat kasus penipuan. Lebih mengejutkan lagi, dia memiliki hubungan masa lalu dengan Reza, hubungan yang tidak pernah diceritakan oleh suamiku. Malam itu, aku menghadapi Reza di kamar. "Reza, aku tahu semuanya," kataku langsung. Dia menatapku bingung. "Maksudmu apa?" "Diana, hutangnya, hubungannya denganmu di masa lalu. Kenapa kamu tidak pernah cerita apapun padaku?" Wajah Reza langsung memucat. "Nadia, aku bisa jelaskan." Aku mendengarkan, jawabku dingin. Dia menarik napas panjang. "Aku memang mengenalnya dulu sebelum aku menikahimu. Dia datang kepadaku dengan masalahnya, meminta bantuan. Aku tidak tahu dia akan menyewa seseorang untuk menyelidikimu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Diana bukan hanya ingin merebut Reza. Dia punya tujuan lebih besar. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Esok harinya, aku mendapati Diana memegang sebuah amplop tebal saat dia keluar rumah. Aku memutuskan untuk mengikutinya lagi. Kali ini, aku membawa Arif bersamaku untuk memastikan aku tidak kehilangan jejak. Kami melihatnya bertemu dengan pria yang sama di kafe. Tapi kali ini, percakapan mereka lebih serius. Diana menyerahkan amplop itu, dan pria itu mengangguk sebelum pergi. "Apa yang dia serahkan?" tanyaku pada Arif. "Kita akan cari tahu, Bu. Saya sudah mengatur seseorang untuk mengikuti pria itu," jawab Arif. Aku tahu permainan ini belum selesai. Aku harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa Diana tidak hanya mengincar Reza, tapi juga mungkin sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berkaitan dengan siapa aku sebenarnya. Tidak akan membiarkan dia menang. Aku duduk di kamar dengan tangan gemetar, memikirkan apa yang baru saja aku lihat. Diana tidak hanya mencurigai aku, dia jelas sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Reza, yang masih tidak menyadari ketegangan antara aku dan Diana, mencoba bersikap seperti biasa. Namun malam itu aku merasa aku harus mengambil langkah lebih berani. Ketika Reza akhirnya tidur, aku keluar dari kamar. Diana juga sudah masuk ke kamarnya. Dengan pelan, aku menuju ruang tamu, membuka laci tempat dia sering menyimpan barang-barangnya. Aku menemukan sebuah kunci kecil. Aku tahu dia menyimpan sesuatu di kamar. Aku memutuskan untuk memeriksa. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar Diana. Udara di dalam terasa dingin dan menusuk. Aku mengarahkan pandanganku ke meja kecil di sudut kamar. Laci terkunci. Aku menggunakan kunci yang baru saja kutemukan dan membukanya perlahan. Di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen, termasuk catatan bank yang menunjukkan bahwa Diana menerima transfer sejumlah besar uang dari akun yang tidak aku kenal. Ada juga beberapa foto-foto aku di pasar, di rumah, bahkan di toko kelontong. Tanganku gemetar melihat foto-foto itu. Dia telah mengawasi aku selama ini.
Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah surat dari seorang pria bernama Haris. Isinya membuat jantungku berdegup kencang. Diana, pastikan kau mendapatkan semua informasi tentang wanita itu. Kita bisa menggunakannya untuk menekan Reza. Jangan sampai rencana ini gagal. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku ingin uangku kembali. Aku menyadari ini bukan hanya tentang aku atau Reza. Diana sedang berusaha menjebak kami berdua untuk membayar hutangnya pada pria ini. Tiba-tiba suara pintu kamar Diana berderit. Aku berbalik dan dia berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya rendah, tapi aku bisa merasakan ancaman di baliknya. Aku tahu semuanya, Diana, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Dia melangkah mendekat, wajahnya semakin gelap. Jadi, kamu memutuskan untuk ikut campur ya? Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku? Aku menggenggam surat itu erat-erat. Aku tidak perlu menang. Aku hanya akan memastikan Reza tahu siapa kamu sebenarnya. Dia tertawa sinis. Reza? Apa kamu pikir dia akan percaya padamu? Aku punya cara untuk membuatnya tetap di sisiku. Seperti apa? Tantangku. Dia tidak menjawab, tapi tatapan liciknya sudah cukup untuk memberitahuku bahwa dia tidak akan berhenti. Aku keluar dari kamarnya, membawa surat itu bersamaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tahu aku harus menghadapi Reza dengan bukti ini. Tapi aku juga tahu, jika Diana mengetahui rencanaku, dia akan menyerang lebih dulu. Esok paginya, aku menunjukkan surat itu pada Reza. Dia membaca dengan wajah pucat. Apa maksud semua ini, Nadia? Tanyanya dengan suara rendah. Diana menjebak kita, Reza. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk melunasi hutangnya, jawabku tegas. Reza terlihat bingung dan marah sekaligus. Tidak mungkin, Diana tidak akan melakukan itu. Dia bahkan menyewa penyelidik untuk mencari tahu tentang aku. Dia berusaha menghancurkan kita, tambahku, mencoba membuatnya sadar. Reza menggelengkan kepala, mencoba mencerna semua ini. Tapi sebelum dia bisa merespons lebih jauh, Diana muncul di ambang pintu. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya, tatapannya penuh kecurigaan. Aku tidak memberi dia kesempatan untuk mengelak. Aku sudah tahu semuanya, Diana, tentang Haris, tentang hutangmu, dan tentang rencanamu menggunakan Reza. Wajahnya berubah seketika, tapi dia tidak kalah cepat. Oh, jadi kamu mau memainkan peran korban sekarang, Nadia? Apa kamu sudah cerita pada Reza siapa kamu sebenarnya? Reza menatapku dengan bingung. Apa maksudnya? Darahku membeku. Diana memanfaatkan momen itu untuk menyerangku balik. Kamu pikir dia ini wanita sederhana? Nah, dia ini orang kaya, Reza. Dia punya lebih banyak uang daripada yang bisa kamu bayangkan. Dan dia berbohong padamu selama ini. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku, Nadia? Suara Reza terdengar penuh kekecewaan. Aku ingin hidup sederhana. Aku ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena kekayaan keluargaku. Jawabku pelan, mataku mulai basah. Diana tersenyum puas. Lihat, dia juga tidak jujur padamu, Reza. Jadi, siapa yang sebenarnya menghancurkan hubungan ini? Reza berdiri di antara kami, terlihat hancur. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya sebelum berjalan keluar dari rumah. Aku dan Diana saling menatap dengan penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu menang, kataku tegas. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat, balasnya dengan senyum licik. Perang ini belum selesai. Aku tahu aku harus melawan dengan lebih keras, yes, bukan hanya untuk melindungi diriku, tapi juga untuk mempertahankan apa yang tersisa dari rumah tangga ini. Aku berdiri mematung di ruang tamu, mencoba menenangkan napas yang terasa sesak. Diana, dengan tatapan penuh kemenangan, melangkah kembali ke kamarnya. Pintu kamarnya tertutup dengan keras, seolah mengumumkan bahwa ini adalah awal dari pertempuran besar. Aku tahu Diana akan semakin agresif setelah ini. Dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak takut menggunakan siapapun, termasuk Reza, untuk mencapai tujuannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara langkah Diana yang mondar-mandir di kamarnya terdengar jelas. Apa yang dia rencanakan? Pikiranku dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dia sudah manipulasi Reza, dan kini dia berusaha menggiringnya untuk memihaknya sepenuhnya. Pagi harinya, Reza belum pulang.
Aku mencoba menghubunginya, tapi teleponnya mati. Kekhawatiran menyelimuti pikiranku. Apakah Diana berhasil membujuknya untuk pergi? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih buruk terjadi? Diana muncul dari kamarnya dengan wajah yang terlihat puas. Dia tersenyum tipis padaku, seolah menikmati kekacauan yang telah dia ciptakan. Reza akan memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri, katanya santai sambil menuang teh. Aku menahan diriku untuk tidak meluapkan emosi. Dan menurutmu, itu artinya memilihmu? Dia tertawa kecil, nada bicaranya penuh sindiran. Aku tidak perlu memaksanya memilih. Kamu yang membuat segalanya lebih mudah. Kebohonganmu adalah senjataku. Aku menggertakkan gigi, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa membuat kesalahan. Diana sudah memutar balik situasi, dan sekarang aku harus mengambil langkah yang lebih tegas. Beberapa jam kemudian, pintu depan terbuka, dan Reza akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti habis menangis. Aku mendekatinya, tapi dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tidak mendekat. Aku butuh waktu sendiri, katanya singkat sebelum masuk ke kamarnya. Aku berdiri terpaku, sementara Diana menyeringai dari sofa. Apa aku bilang? Reza tidak akan pernah memaafkanmu. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali ke kamarku. Namun, diam-diam aku mengambil langkah lain. Aku menghubungi Arif lagi. Arif, aku butuh bantuanmu, kataku dengan suara rendah. Apa yang harus saya lakukan, Bu Nadia? Awasi Diana, cari tahu siapa Haris dan apa sebenarnya hubungan mereka. Aku yakin ada lebih banyak rahasia yang dia sembunyikan. Baik, Bu, saya akan melakukannya, jawab Arif tegas. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Diana semakin berani. Dia sering berbicara dengan Reza di depan mataku, mencoba memancing emosi. Bahkan ada saat ketika dia sengaja menyebut kekayaanku dengan nada menghina. Jadi, kapan kamu akan kembali ke kehidupan mewahmu, Nadia? Aku yakin tempat seperti ini tidak cukup untuk seseorang sepertimu, katanya dengan senyum penuh sindiran. Aku tinggal di sini bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin, jawabku dingin. Ya, mungkin setelah Reza menyadari siapa dirimu sebenarnya, dia akan memilih seseorang yang lebih jujur. Aku ingin membalas, tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Aku harus fokus pada rencana yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Arif memberiku informasi penting. Diana bukan hanya berhutang pada Haris, Bu. Dia juga menjadi bagian dari jaringan penipuan yang menggunakan identitas palsu. Haris adalah pemimpinnya, dan mereka sedang mencari cara untuk menggunakan Anda sebagai alat tawar. Aku tercengang mendengar itu. Jadi, ini lebih dari sekadar perebutan Reza. Diana dan Haris ingin memanfaatkan statusku yang sebenarnya untuk keuntungan mereka. Arif melanjutkan, saya juga menemukan bukti bahwa Diana mencoba mendapatkan akses ke rekening bank suami Anda. Ini jelas upaya untuk menguras semua asetnya. Aku merasa darahku mendidih. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahanku. Ini tentang menyelamatkan hidupku dan Reza dari kehancuran total. Malam itu, aku menunggu hingga Diana tertidur. Aku menyelinap ke kamarnya, memeriksa laci tempat dia menyimpan barang-barangnya. Aku menemukan teleponnya dan sebuah catatan kecil dengan beberapa nomor yang ditulis tangan. Aku memotret semuanya dan keluar dengan hati-hati. Arif akan tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Namun, ketika aku kembali ke kamar, Diana berdiri di lorong, menatapku dengan wajah gelap. Kamu pikir aku tak tahu apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Aku tidak menjawab. Kamu seharusnya berhenti, Nadia. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu menyesal selamanya. Tatapannya membuatku merinding, tapi aku tidak mundur. Aku tidak takut padamu, Diana. Apapun yang kamu rencanakan, aku akan menghentikannya. Dia tersenyum dingin sebelum berbalik ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Aku tahu Diana sedang menyusun langkah berikutnya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Rumah penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Reza terlihat lebih muram, sementara Diana berjalan dengan sikap penuh percaya diri, seolah dia telah mengunci kemenangan. Namun,
Aku tahu dia hanya menunggu momen untuk membuat langkah besar yang mematikan. Saat sarapan, Diana mencoba mendominasi percakapan seperti biasanya. Dia membicarakan hal-hal sepele, tapi selalu menyelipkan komentar sinis tentang aku. Nadia, masakanmu ini cukup enak. Tidak buruk untuk seseorang yang terbiasa hidup bergelimang harta, katanya dengan nada mengejek. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, mencoba menahan emosi. Reza, yang duduk di ujung meja, hanya munduk. Tampaknya terlalu lelah untuk ikut campur. Namun, saat Diana terus berbicara, teleponku bergetar di saku. Itu pesan dari Arif. Bu Nadia, saya mendapatkan informasi lebih lanjut. Haris sedang merencanakan sesuatu yang besar dengan Diana. Mereka berencana untuk mengambil alih aset suami Anda melalui surat kuasa palsu. Saya sudah melaporkan ini ke pihak berwenang, tapi kita harus bergerak cepat. Tanganku bergetar membaca pesan itu. Aku segera menyadari bahwa waktuku tidak banyak. Jika mereka berhasil mendapatkan akses ke aset Reza, semuanya akan hancur. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Setelah sarapan, aku mengajak Reza bicara secara pribadi. Kami masuk ke kamar dan aku mengunci pintu di belakangku. Reza, dengarkan aku. Ini sangat penting, kataku dengan nada tegas. Dia menghela napas berat. Aku lelah, Nadia. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Aku punya bukti. Diana berkomplot dengan seseorang bernama Haris. Mereka mencoba mengambil asetmu. Dia tidak mencintaimu, Reza. Dia hanya memanfaatkanmu. Reza menatapku dengan mata penuh kebingungan dan keraguan. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu juga menyembunyikan banyak hal dariku. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan pesan dari Arif serta foto-foto yang kutemukan di kamar Diana. Lihat ini, Reza. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kita. Jika kamu tidak percaya padaku sekarang, semuanya bisa terlambat. Dia mengambil ponselku dan membaca dengan seksama. Perlahan, ekspresinya berubah dari keraguan menjadi kaget, lalu marah. Aku tidak percaya ini, katanya pelan. Diana, dia berani melakukan ini padaku? Sebelum aku bisa menjawab, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Itu Diana. Reza, aku tahu kamu di dalam. Apa yang kalian bicarakan? Suaranya terdengar panik, seperti dia tahu bahwa rahasianya mulai terbongkar. Reza berdiri membuka pintu dengan cepat. Diana, masuk, katanya dengan nada tegas. Diana melangkah masuk, terlihat gugup. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat marah, Reza? Reza menunjukkan foto-foto dan pesan di ponselku. Apa ini, Diana? Jelaskan sekarang. Wajah Diana berubah pucat, tapi dia dengan cepat memasang ekspresi tenang. Reza, ini pasti jebakan. Nadia sedang mencoba memfitnahku karena dia takut aku akan merebutmu. Aku tidak membiarkan dia mengalihkan perhatian. Jangan mencoba memutar balik fakta, Diana. Aku tahu segalanya. Haris, rencana surat kuasa palsu, semua ini adalah pekerjaanmu. Reza menatap Diana dengan tajam. Aku memberimu kesempatan untuk jujur, tapi kamu terus berbohong. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Diana terlihat panik. Reza, tunggu. Jangan percaya padanya. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Aku hanya ingin melindungi kita dari wanita ini. Tidak ada yang bisa kamu katakan yang akan benarkan pengkhianatanmu, bentak Reza. Namun, sebelum Diana bisa mengatakan apa-apa lagi, suara bel pintu berbunyi. Aku dan Reza saling pandang. Diana terlihat semakin gelisah. Aku membuka pintu dan di sana berdiri 2 orang polisi bersama Arif. Bu Nadia, kami datang untuk menindaklanjuti laporan Anda, kata salah satu polisi. Diana mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Kalian tidak punya bukti apa-apa, teriaknya. Polisi itu menunjukkan dokumen. Kami sudah memeriksa catatan rekening dan komunikasi Anda dengan Haris. Kami memiliki cukup bukti untuk menahan Anda. Diana mencoba melarikan diri, tapi polisi segera mencegahnya. Dia meronta-ronta berteriak, Reza, aku melakukan ini untukmu. Aku mencintaimu. Reza hanya berdiri diam, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Saat Diana dibawa pergi, aku merasakan campuran antara lega dan kesedihan. Aku telah memenangkan pertempuran ini, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan mudah sembuh. Namun, aku tahu ini belum selesai. Haris masih ada di luar sana, dan aku harus bersiap untuk menghadapi ancaman berikutnya.
Perang ini mungkin baru saja dimulai. Setelah Diana dibawa oleh polisi, rumah terasa sepi. Reza duduk di sofa dengan tatapan kosong, sementara aku berdiri di sudut ruangan, mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Meskipun Diana sudah tidak ada, aku tahu ini belum berakhir. Nama Haris terus berputar di kepalaku. Siapa dia sebenarnya, dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap kehidupan kami? 2 hari kemudian, ancaman baru muncul. Sebuah surat tanpa nama tiba di rumah, diletakkan di depan pintu. Saat aku membukanya, tanganku gemetar membaca isinya. Nadia, kau pikir dengan menyingkirkan Diana semuanya selesai? Kau salah besar. Aku akan memastikan kau dan Reza membayar mahal. Bersiaplah. Aku langsung menunjukkan surat itu kepada Reza. Wajahnya berubah tegang. Siapa yang bisa mengirim ini? Tanyanya. Haris, jawabku tanpa ragu. Dia tahu kita sudah menghancurkan rencananya dengan Diana. Sekarang dia mengincar kita. Reza menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Nadia. Semua ini terlalu berat. Aku menggenggam tangannya. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus melawan Reza. Haris tidak boleh menang. Hari itu, aku menghubungi Arif lagi. Dia setuju untuk menyelidiki Haris lebih dalam. Namun, sebelum penyelidikan itu bisa dimulai, ancaman lain datang. Malam harinya, kami mendengar suara kaca pecah dari ruang tamu. Aku dan Reza berlari ke sana dan menemukan sebuah batu dengan pesan lain yang dililitkan pada kertas. Ini baru permulaan. Berikan apa yang kami inginkan, atau rumah ini akan menjadi kenangan terakhir kalian. Reza memanggil polisi, tapi aku tahu mereka tidak akan bisa berbuat banyak tanpa bukti kuat. Aku merasa seperti terperangkap. Haris bermain di balik bayang-bayang, dan kami hanya bisa menunggu langkah berikutnya. Beberapa hari berikutnya, penuh dengan ketegangan. Aku menjadi lebih waspada, memastikan pintu dan jendela terkunci setiap malam. Namun Haris tampaknya tahu bagaimana menanamkan rasa takut. Suatu malam, saat aku sedang di dapur, aku mendengar suara telepon berdering. Reza mengangkatnya, dan wajahnya langsung memucat. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan. Setelah beberapa detik, dia menutup telepon dengan tangan gemetar. Siapa itu? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Reza menelan ludah. Dia bilang dia Haris. Dia tahu setiap gerakan kita. Dia bahkan tahu kamu baru saja keluar membeli bahan makanan tadi sore. Aku merasakan darahku berdesir. Bagaimana dia bisa tahu? Reza menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Nadia. Tapi dia bilang jika kita tidak menyerahkan uang, sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, aku merasa ada yang mengawasi rumah kami. Setiap bayangan dan suara kecil membuatku terlonjak. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi tekad. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku meminta bantuan seorang teman lama dari keluargaku yang memiliki koneksi kuat di dunia hukum dan keamanan. Dia setuju untuk membantu. Meskipun aku harus membuka identitasku sebagai pewaris kekayaan keluargaku. Kita akan mencari tahu di mana Haris bersembunyi dan menghentikannya sebelum dia melangkah lebih jauh, katanya dengan tegas. Namun, rencana itu tidak semudah yang kubayangkan. Haris tampaknya selalu selangkah lebih maju. Dia mulai mengirim pesan-pesan ancaman ke ponsel Reza, bahkan ke emailku. Salah satu pesan terakhir membuatku merinding. Kau boleh melibatkan siapapun, Nadia. Tapi ingat, semua orang punya kelemahan, dan aku tahu kelemahanmu adalah Reza. Aku tahu Haris tidak hanya mengancam. Dia siap bertindak kapan saja. Malam itu saat aku dan Reza sedang berbicara di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita, hanya suara napas kami yang terdengar. Aku merasakan Reza menggenggam tanganku erat. Jangan bergerak, bisiknya. Suara langkah terdengar dari luar rumah, semakin dekat. Aku mencoba tetap tenang, tapi ketakutan itu hampir melumpuhkan. Tiba-tiba, pintu depan terdengar seperti hendak dibuka. Aku meraih telepon dan memanggil polisi, sementara Reza mengambil tongkat kayu di dekat sofa. Langkah-langkah itu berhenti, dan semuanya menjadi sunyi. Saat polisi tiba beberapa menit kemudian, mereka tidak menemukan siapapun. Namun, di pintu depan ada pesan lain yang ditulis dengan cat merah menyala.
Ini baru awalnya, Nadia. Aku akan menghancurkanmu perlahan-lahan. Aku tahu bahwa Haris tidak hanya mengancam. Dia akan terus datang, dan aku harus siap menghadapi apapun yang dia lakukan. Namun, di balik semua ketakutan ini, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Haris rencanakan, dan saya harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Aku bertemu dengan teman lamaku, Fadli, yang memiliki koneksi di dunia keamanan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota, tempat di mana aku merasa cukup aman untuk berbicara. Fadli menatapku serius setelah mendengar ceritaku. Nadia, ini bukan hanya soal ancaman biasa. Orang seperti Haris memiliki jaringan luas. Jika dia sudah tahu tentangmu dan Reza, berarti dia punya rencana besar. Kita harus menghentikannya sebelum dia melangkah lebih jauh. Aku setuju, jawabku tegas. Tapi bagaimana? Dia tampaknya selalu tahu setiap langkahku. Fadli mengangguk pelan. Kita mulai dari orang-orang terdekat. Ada kemungkinan dia memiliki mata-mata di sekitarmu, atau dia memanfaatkan orang-orang yang mudah dia kendalikan. Siapa saja yang baru mendekatimu akhir-akhir ini? Aku terdiam sejenak, memutar ingatan. Diana jelas salah satu dari mereka, tapi dia sudah ditangkap. Namun, pikiranku tiba-tiba tertuju pada satu hal. Tetangga baru kami. Beberapa minggu terakhir, seorang pria bernama Faisal pindah ke rumah sebelah. Dia sering berusaha berbicara dengan Reza, seolah ingin menjalin hubungan baik. Awalnya, aku menganggapnya sebagai tetangga ramah, tapi sekarang semua terasa mencurigakan. Ada seseorang, kataku akhirnya. Tetangga baru kami, Faisal. Dia terlalu sering mencoba mendekati Reza. Aku tidak punya bukti, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Fadli mengangguk. Baik, aku akan menyelidikinya. Sementara itu, kamu harus lebih waspada. Jangan biarkan Reza pergi sendirian, dan selalu periksa orang-orang yang datang ke rumahmu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Saat aku masuk, aku melihat Reza sedang berbicara dengan Faisal di depan pagar. Perasaanku langsung tidak nyaman. Aku mendekati mereka, mencoba menyembunyikan rasa curiga. Reza, kamu di sini? Tanyaku dengan nada santai. Faisal tersenyum tipis padaku. Oh Nadia, aku hanya berbicara sedikit dengan suamimu tentang keamanan lingkungan. Ada beberapa kejadian aneh belakangan ini, bukan? Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu menarik Reza masuk ke dalam rumah. Setelah Faisal pergi, aku langsung berbicara. Reza, kamu harus berhati-hati dengan Faisal. Dia menatapku dengan bingung. Kenapa? Dia hanya tetangga biasa. Percayalah padaku, kataku. Aku punya firasat buruk tentang dia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan ancaman Haris, keterlibatan Faisal, dan bagaimana semua ini akan berakhir. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara dari luar jendela kamarku. Dengan hati-hati, aku membuka sedikit tirai dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengamati. Aku membangunkan Reza dengan cepat. Ada seseorang di luar, bisikku panik. Dia langsung bangun dan mengintip keluar. Wajahnya berubah tegang. Siapa itu? Apa dia Faisal? Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Kami memutuskan untuk tidak membuat keributan dan mengawasi dari dalam. Setelah beberapa menit, bayangan itu berjalan pergi, menghilang ke kegelapan malam. Keesokan harinya, aku melaporkan kejadian itu pada Fadli. Dia mengatakan bahwa dia akan mempercepat penyelidikan terhadap Faisal. Namun, sebelum aku sempat merasa lega, telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar dingin dan penuh ancaman. Aku harap kalian tidur nyenyak tadi malam. Karena malam-malam berikutnya, aku akan memastikan kalian tidak pernah merasa aman lagi. Aku langsung tahu siapa itu. Haris. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi soal ancaman. Ini adalah perang yang nyata. Dan aku harus menang, apapun risikonya. Fadli menelepon beberapa jam kemudian dengan kabar mengejutkan. Nadia, kau benar. Faisal adalah bagian dari jaringan Haris. Kami menemukan bukti komunikasi mereka. Dia memata-matai rumahmu, dan rencananya adalah menciptakan situasi di mana kau dan Reza terdesak untuk menyerah.
Aku merasa marah sekaligus takut. Jadi, apa langkah kita berikutnya? Kita jebak mereka, kata Fadli dengan tegas. Aku akan mengatur semuanya. Kita harus membuat mereka percaya bahwa kau siap menyerah. Aku menatap Reza yang duduk di sofa dengan ekspresi lelah. Aku tahu rencana ini berbahaya, tapi ini satu-satunya cara untuk menghentikan Haris dan jaringannya. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa langkah berikutnya Haris akan lebih brutal dari yang aku kira. Rencana jebakan yang disusun oleh Fadli mulai berjalan. Aku dan Reza setuju untuk berpura-pura menyerah. Kami mengirimkan pesan kepada Faisal melalui cara tidak langsung, menyampaikan bahwa kami bersedia bernegosiasi dengan Haris. Itu semua dilakukan dengan hati-hati, memastikan Haris merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Faisal, yang biasanya tampak ramah dan santai, kini terlihat semakin gugup setiap kali kami bertemu. Fadli meyakinkan kami bahwa ini adalah tanda bagus, mereka mulai merasa terpojok. Beberapa hari kemudian, Faisal mengetuk pintu rumah kami dengan wajah serius. "Reza, Nadia," katanya, "aku punya pesan dari seseorang yang ingin berbicara langsung dengan kalian." Aku dan Reza bertukar pandang, berpura-pura pasrah. "Baiklah," kata Reza dengan nada lelah. "Kami akan bicara." Faisal memberikan alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota. Fadli langsung mengatur tim pengawasan untuk mengikuti kami tanpa terlihat. Saat tiba di gudang itu, suasananya begitu mencekam. Gudang tua yang gelap, bau lembab menyengat, dan suara samar air menetes di kejauhan. Dua pria berwajah keras berdiri di depan pintu, memeriksa kami dengan tajam sebelum mengizinkan masuk. Di dalam, Haris duduk di atas kursi dengan senyum puas yang membuat darahku mendidih. "Akhirnya kalian menyerah juga," katanya. "Kami tidak punya pilihan," jawab Reza berpura-pura putus asa. "Kami hanya ingin ini berakhir." Haris tertawa kecil. "Tentu, itu bisa saja terjadi. Tapi kalian tahu aturannya. Serahkan aset yang kuminta dan kalian bisa pergi dengan selamat." Aku menggenggam tangan Reza erat-erat, memberi isyarat bahwa ini adalah bagian dari rencana. "Kami akan menandatangani apapun yang kamu inginkan," kataku. "Tapi kami butuh jaminan bahwa setelah ini, kamu akan meninggalkan kami." Haris memiringkan kepala, memandangku dengan penuh minat. "Jaminan? Kau dalam posisi meminta jaminan? Lucu sekali, Nadia. Kau pikir aku akan begitu saja membiarkanmu pergi setelah kau menghancurkan rencanaku dengan Diana?" Aku berusaha tetap tenang. "Kami hanya ingin hidup tenang. Ambil apa yang kau mau dan pergi." Haris menatapku tajam, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Tanda tangani ini," katanya. "Setelah itu, aku akan memutuskan apa yang terjadi dengan kalian." Aku tahu dokumen itu adalah surat kuasa palsu yang dirancang untuk mengambil alih semua aset Reza. Aku berpura-pura membacanya dengan hati-hati, padahal aku hanya mengulur waktu agar tim Fadli bisa memposisikan diri. "Bagaimana kami tahu ini tidak akan disalahgunakan?" tanyaku, mencoba menunda. Haris menatapku tajam, lalu berdiri. "Nadia, kau terlalu banyak bicara." Dia melangkah mendekat, dan saat itulah segalanya berubah menjadi kacau. Pintu gudang tiba-tiba didobrak dan tim Fadli masuk dengan senjata terarah. Haris dan anak buahnya panik, mencoba melawan, tapi mereka langsung dilumpuhkan. Faisal yang berada di luar mencoba kabur, tapi polisi yang berjaga berhasil menangkapnya. Aku dan Reza segera ditarik tempat aman oleh Fadli. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk, meskipun jantungku masih berdetak kencang. "Ini sudah selesai?" Fadli menghela napas. Haris dan Faisal sudah ditangkap, tapi jaringan mereka masih luas. Kita belum bisa benar-benar merasa aman. Namun, saat aku mengira semuanya sudah mulai mereda, teleponku berdering. Suara dingin di ujung sana membuatku kembali tegang. "Kalian pikir ini sudah selesai? Kalian hanya menghancurkan bagian kecil dari jaringan kami. Kami selalu mengawasi, dan kali ini aku sendiri yang akan menyelesaikan kalian." Telepon itu terputus sebelum aku sempat menjawab. Aku menatap Reza yang sudah kembali pucat. "Siapa itu?" tanyanya. "Haris mungkin bukan pemimpin sebenarnya," kataku, suaraku gemetar. "Ini belum berakhir."
Fadli yang mendengar percakapan itu tampak semakin serius. Kita harus menemukan dalang di balik ini semua. Dan kali ini kita harus lebih siap. Aku menyadari satu hal. Perang ini baru saja memasuki babak yang lebih besar dan lebih berbahaya. Haris hanyalah permulaan. Di balik semua ini, ada seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Seseorang yang tidak akan berhenti sampai aku dan Reza benar-benar hancur. Suasana rumah terasa semakin mencekam setelah kejadian yang kami alami tadi malam. Meskipun Fadli dan timnya sudah datang dan berhasil mengamankan situasi, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Masalah ini jauh lebih besar daripada yang kami kira. Di luar sana, ada orang-orang yang mengincar kami, dan mereka tidak akan berhenti begitu saja. Reza dan aku duduk diam di ruang tamu, mencoba memproses semuanya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, kan? Reza bertanya dengan suara rendah, matanya tampak kosong, seperti mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku mengangguk perlahan. Tidak, Reza. Mereka punya koneksi yang kuat. Mereka pasti akan mencoba menyerang lagi. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberi sedikit ketenangan meskipun aku juga takut. Beberapa jam setelah kejadian itu, Fadli datang dengan wajah yang serius. Nadia, Reza, kita tidak bisa berdiam diri. Mereka sudah tahu kita mengawasi mereka. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, katanya, langsung menuju ruang tamu. Ini bukan hanya soal uang atau balas dendam. Mereka punya tujuan yang lebih besar, dan kalian sudah terlibat di dalamnya. Aku menatap Fadli dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Fadli menghela napas panjang. Untuk sementara, kalian harus tetap di sini. Kami akan mengatur pengamanan lebih ketat. Tapi ini hanya sementara. Kami harus menemukan siapa yang ada di balik semua ini. Siapa yang mengendalikan semuanya. Hari itu berlalu dengan cepat, tapi ketegangan di antara kami semakin meningkat. Setiap suara di luar terasa lebih menakutkan, dan setiap langkah kami di rumah seolah diawasi. Aku tahu mereka bisa datang kapan saja. Aku tidak bisa lagi merasa aman, meskipun Fadli berjanji untuk mengatur semuanya dengan baik. Pagi berikutnya, kami terbangun dari tidur yang terganggu, dan suara pintu diketuk keras. Aku segera melangkah menuju pintu dengan hati-hati. Reza berdiri di belakangku, matanya tidak lepas dari pintu depan. Saat aku membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun, di lantai depan ada sebuah kotak kecil yang tergeletak. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Apa ini? Peringatan lagi? Dengan ragu, aku mengambil kotak itu. Reza berdiri di belakangku, bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah catatan kecil di dalamnya. Kalian tidak bisa bersembunyi selamanya. Kami akan terus mengejar sampai kalian hancur. Hanya itu yang tertulis di catatan tersebut. Tak ada nama, tak ada petunjuk siapa yang mengirimkan ini. Tetapi pesan itu jelas, kami tidak akan pernah aman. Reza melihat catatan itu, wajahnya mulai memucat. Ini tidak berhenti di sini, Nadia. Kita harus pergi dari sini. Aku menatap Reza dan kemudian melihat catatan itu lagi. Kita tidak bisa pergi begitu saja, Reza. Mereka akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Kita harus mencari cara untuk menghadapi mereka. Namun, meskipun kami berbicara dengan tegas, perasaan takut masih menggelayuti hati kami. Kami tidak tahu siapa yang harus kami hadapi, atau apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Yang kami tahu, mereka lebih kuat dan lebih terorganisir daripada yang kami bayangkan. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat. Reza dan aku mencoba hidup seperti biasa, meskipun kami tahu setiap gerakan kami diawasi. Fadli sering datang ke rumah untuk memastikan pengamanan, tetapi kami tahu bahwa itu tidak cukup untuk melindungi kami sepenuhnya. Kami harus siap menghadapi apapun yang datang. Pada suatu malam, aku terbangun oleh suara keras yang datang dari luar. Aku mengintip dari jendela dan melihat beberapa mobil hitam terparkir di luar rumah. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang kami takutkan. Reza dan aku segera bersembunyi di ruang belakang. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Kami bisa mendengar percakapan mereka yang saling berbisik.
Tapi kami tidak bisa menangkap semuanya. Mereka sudah berada di halaman belakang. Kami terjebak. Tidak lama setelah itu, pintu belakang rumah kami didobrak. Pintu terbuka dengan keras, dan seorang pria bertubuh besar masuk, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Mereka mengenakan pakaian gelap dan tampak sangat terlatih. "Jangan coba-coba melawan," kata pria besar itu dengan suara berat. "Kami tahu kalian sudah mengerti apa yang harus kalian lakukan. Kami tidak punya waktu untuk permainan ini." Aku merasa kepanikan menyelimuti tubuhku, namun aku berusaha tetap tenang. "Apa yang kalian inginkan? Kenapa kami? Apa salah kami?" Pria itu hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah tahu semua yang akan kami katakan. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Sekarang waktunya membayar." Mereka mulai mengelilingi kami. Senjata-senjata mereka terarah pada kami, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Reza menatapku dengan cemas, tapi aku tahu tidak ada jalan lain. Kami harus melawan atau setidaknya bertahan. Fadli akhirnya datang, tetapi kami sudah terlambat. Sebelum timnya bisa masuk, pria besar itu sudah memerintahkan orang-orangnya untuk segera mengamankan kami. Kami tidak bisa berbuat banyak. Sambil berusaha mengendalikan napasku, aku berkata dengan tegas, "Kalian mungkin bisa mengendalikan situasi sekarang, tapi ini belum berakhir. Kami tidak akan menyerah begitu saja." Pria besar itu hanya tersenyum sinis. "Tentu saja, tapi waktu kalian hampir habis. Kami sudah punya semua yang kami butuhkan." Kami dibawa ke sebuah ruangan yang lebih aman oleh tim Fadli, tapi ancaman itu masih ada. Kami tahu bahwa ini belum berakhir. Kami hanya memulai perjalanan panjang untuk bertahan hidup. Orang-orang yang kami hadapi ini jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Dan pertempuran ini baru saja dimulai. Situasi semakin tak terkendali. Kami sudah dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih aman, jauh dari rumah kami, yang kini sudah menjadi sasaran. Namun, meskipun tempat baru ini lebih terlindungi, ketegangan tetap melingkupi kami. Kami terus diawasi, dan setiap gerakan terasa lebih sulit dari sebelumnya. Kami berdua, meskipun berusaha tetap tegar, tahu bahwa ancaman terhadap kami belum berakhir. Bahkan, perasaan bahwa kami hanya sekadar langkah dari bahaya yang lebih besar semakin menggerogoti pikiran kami. Fadli datang pagi itu dengan berita buruk. "Kalian harus tetap tenang. Kami sedang melakukan yang terbaik untuk melacak mereka. Tapi aku harus jujur, mereka bukan kelompok biasa. Mereka punya koneksi yang sangat luas. Bahkan ada kemungkinan beberapa orang di sekitarmu sudah terlibat," katanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku menatapnya, perasaan cemas mulai menghimpit dadaku. "Apa maksudmu dengan terlibat?" tanyaku, suara serak. Fadli menghela napas panjang. "Maksudku, ada kemungkinan orang-orang yang kita percayai, termasuk beberapa orang yang dekat dengan kalian, sudah bekerja sama dengan mereka. Ini lebih besar daripada yang kalian bayangkan, Nadia. Aku tidak bisa menjamin siapa yang masih bisa dipercaya." Reza menatap Fadli dengan pandangan tajam. "Kamu mengatakan ada orang di sekitar kami yang terlibat? Kami harus tahu siapa mereka." Fadli tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kami sedang melacak beberapa nama, tapi kami butuh waktu. Aku tidak bisa menjamin siapa yang sudah tergelincir. Tapi jika ada seseorang yang mendekati kalian dengan niat buruk, kalian harus berhati-hati." Kami terdiam, seolah kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati kami. Dalam dunia yang penuh intrik ini, siapa yang bisa kami percayai? Bahkan orang terdekat bisa menjadi ancaman. Ketakutan itu semakin menyelimuti kami, karena kami tahu siapapun yang ada di belakang semua ini, mereka tahu setiap langkah yang kami ambil. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Kami tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap suara di sekitar rumah membuat jantung kami berdegup lebih cepat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kami tahu satu hal, kami harus lebih berhati-hati. Pada malam hari, saat Reza dan aku duduk berdua di ruang tamu, tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka tanpa suara. Tanpa sesempat kami bergerak, seorang pria mengenakan jas hitam dan masker muncul. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi tatapannya sangat tajam.
Apa yang kalian inginkan? Reza berusaha mengendalikan diri, meskipun aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Pria itu melangkah lebih dekat, lalu berhenti beberapa langkah di depan kami. Kami ingin kalian berhenti mengganggu kami, ujarnya, suaranya datar, namun penuh ancaman. Jika kalian terus melawan, kalian akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Aku bisa merasakan ketegangan semakin memuncak. Kami tidak melawan kalian, kami hanya mencoba untuk bertahan hidup, kataku dengan suara sedikit bergetar, tetapi berusaha keras untuk tetap tenang. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang terasa sangat dingin. Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini tentang kuasa yang lebih besar. Kalian sudah memilih jalur yang salah. Suasana semakin mencekam, dan sebelum kami sempat bereaksi, pria itu mengangkat tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di luar. Seketika, dua pria lainnya masuk ke dalam ruangan. Mereka menatap kami dengan tatapan yang penuh ancaman. Semua senjata mereka terarah ke kami, dan aku bisa merasakan bahwa mereka siap untuk melakukan apa saja untuk menguasai kami. Aku menatap Reza, yang wajahnya sudah pucat. Kami tahu kami tidak bisa melawan mereka, tetapi kami tidak bisa menyerah begitu saja. Kami tidak tahu siapa mereka atau apa yang mereka inginkan. Tapi aku tahu satu hal, kami tidak bisa membiarkan hidup kami dihancurkan begitu saja. Mengapa kami? Reza bertanya, berusaha mengumpulkan keberanian. Apa yang kalian inginkan dari kami? Pria yang lebih besar di depan kami itu mengangkat bahunya sedikit. Kalian sudah terlalu banyak tahu, lebih banyak dari yang seharusnya. Itu sebabnya kalian harus dihentikan. Aku merasakan tubuhku kaku. Apa yang terjadi kalau kami tidak menyerah? Tanyaku, berusaha menunjukkan keberanian meskipun dalam hati, aku takut. Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum dingin dan mengisyaratkan kepada dua pria lainnya. Mereka bergerak dengan cepat, mengikat tangan kami dengan kuat dan memborgol kami ke kursi di ruang tamu. Mereka mulai menginterogasi kami, berusaha mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan semakin menekan, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun pada saat yang sama, aku juga tahu bahwa kami tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kami memberi mereka apa yang mereka inginkan, kami akan kehilangan segalanya. Kami harus melawan, meskipun kami tidak tahu seberapa lama kami bisa bertahan. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara mobil dari luar. Fadli pasti sudah datang. Timnya sudah pasti dekat. Aku bisa merasakan sedikit harapan di dalam dadaku, meskipun aku tahu bahwa situasinya sudah semakin berbahaya. Aku berbisik pelan kepada Reza. Fadli akan datang. Kita harus bertahan sedikit lebih lama. Reza mengangguk, dan meskipun ketakutan, dia tampak mencoba untuk tetap tegar. Kami tahu bahwa jika kami bisa bertahan cukup lama, mungkin kami masih punya kesempatan untuk melawan dan keluar dari semua ini. Namun dalam hati, aku tahu bahwa tidak ada yang akan sama lagi setelah ini. Kami terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan kami harus mencari cara untuk bertahan hidup. Kegelapan malam semakin mencekam. Reza dan aku duduk dalam keheningan di ruang belakang yang tampak kumuh. Setiap detik terasa begitu lama. Aku dan Reza saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Kami sudah terjebak dalam situasi yang tidak kami mengerti. Semuanya begitu gelap, seperti tidak ada jalan keluar. Pria besar yang sejak tadi mengawasi kami berdiri di depan pintu, matanya penuh amarah. Ia berjalan mondar-mandir, tampaknya sedang berpikir keras. Kalian memang tidak tahu apa-apa, tapi kalian sudah tahu cukup untuk menjadi ancaman. Ujarnya dengan suara berat, penuh tekanan. Dan orang-orang seperti kalian harus diberi pelajaran. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Kami tidak terlibat dengan apapun yang kalian lakukan, kataku dengan suara yang sedikit gemetar. Kami hanya berusaha untuk hidup tenang. Pria itu berhenti sejenak dan menatapku tajam. Matanya seolah bisa menembus apa yang ada dalam pikiranku. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi, katanya pelan, namun penuh ancaman. Kalian sedang bermain dengan api. Ketegangan semakin meningkat,
dan aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin kencang. Aku berusaha mengendalikan diri. Jika aku terlalu panik, maka kami berdua akan semakin terpojok. Kami harus tetap berpikir jernih. Reza yang duduk di sebelahku menatapku, wajahnya penuh kecemasan. Kita harus mencari jalan keluar. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku mengangguk perlahan, tetapi di dalam hati aku merasa bingung. Apa yang mereka inginkan? Kenapa kami harus terjebak dalam situasi ini? Tapi sebelum aku bisa melanjutkan pikiranku, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar, diikuti dengan suara tembakan yang menggelegar. Gedung itu bergetar sedikit, dan tubuhku terasa kaku seketika. "Apa itu?" tanya Reza. Nada suaranya gugup. Aku menggigit bibir, berusaha untuk tidak panik. Fadli dan timnya, mereka pasti datang. Tak lama setelah itu, pintu ruangan terbuka lebar. Fadli dan beberapa anggota timnya masuk dengan cepat. Masing-masing membawa senjata dan segera mengarahkan fokus mereka ke arah para pria yang mengawasi kami. "Kalian tidak akan lolos!" Fadli berteriak dengan suara tegas, memberi perintah pada timnya untuk mengamankan ruangan. Situasi yang mencekam ini berubah dalam sekejap. Para pria yang mengancam kami tampaknya terkejut dengan kedatangan Fadli. Mereka mencoba untuk melawan, tetapi tim Fadli bergerak cepat dan efisien. Salah satu dari mereka menembakkan peluru penghalang ke arah kaki pria besar itu, membuatnya terjatuh ke lantai. Segera setelah itu, Fadli dan timnya berhasil menguasai mereka. Ketegangan di udara sedikit mereda, meskipun aku tahu bahaya belum sepenuhnya berlalu. Fadli berjalan menghampiri kami, matanya tajam dan penuh perhatian. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lebih lembut, namun masih jelas ada kekhawatiran di baliknya. Kami mengangguk, tetapi tubuh kami masih gemetar. "Kami baik-baik saja," jawabku, meskipun ada rasa takut yang masih menggerogoti hati kami. "Tapi, apa yang terjadi, Fadli? Kenapa mereka mengejar kami?" Fadli menghela napas panjang, wajahnya serius. "Kalian tidak terlibat dalam apa yang mereka pikirkan, tetapi kalian sudah mengetahui terlalu banyak. Dan itu membuat kalian berbahaya bagi mereka." Reza menatap Fadli bingung. "Berbahaya dalam hal apa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Fadli menatap kami dengan tatapan penuh tekad. "Ini lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Mereka bagian dari kelompok yang sangat kuat. Kalian tidak hanya menghadapi mereka, tetapi juga jaringan besar yang lebih berbahaya dari yang bisa kalian bayangkan. Jika kita tidak segera bergerak, kita semua bisa terjebak dalam permainan ini." Aku merasa seolah-olah dunia ini tiba-tiba berputar lebih cepat. Semua yang kami anggap aman kini terbuka dengan cara yang sangat menakutkan. Aku merasa seperti kami baru saja melangkah ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang kami kira. "Kami harus segera keluar dari sini," kata Fadli dengan nada tegas. "Ada tempat yang lebih aman dan kalian harus pergi sekarang." Kami tahu tidak ada pilihan lain selain mengikuti instruksi Fadli. Kami berdua merasa terjebak dalam lingkaran yang semakin menjerat kami. Fadli mengatur segala sesuatunya dengan cepat, memastikan kami dapat keluar tanpa tertangkap oleh lawan. Perjalanan menuju tempat yang lebih aman terasa sangat lama, meskipun kami tidak banyak berbicara. Pikiran kami dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan dari kami? Kenapa kami terjebak dalam semua ini? Kami tiba di sebuah rumah yang lebih tersembunyi, jauh dari tempat yang sebelumnya kami tinggali. Di sini, pengamanan lebih ketat. Fadli dan timnya memastikan setiap sudut aman. Tetapi meskipun kami berada di tempat yang lebih aman, ketakutan tetap menghantui kami. Kami tahu, ini belum berakhir. Mereka akan terus mencari kami. Dan jika kami tidak segera menemukan cara untuk menghentikan mereka, kami akan terus hidup dalam bayang-bayang ancaman mereka. Fadli menghampiri kami lagi setelah beberapa saat, matanya penuh dengan rasa lelah, tetapi juga penuh tekad. "Kalian harus tetap tenang. Ini belum selesai. Kita akan mencari tahu siapa yang ada di belakang semua ini. Dan kita akan menghentikan mereka." Aku mengangguk pelan, namun rasa cemas masih menggerogoti hatiku.
Reza tampaknya juga merasakan hal yang sama. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kami tidak bisa terus bersembunyi. Kami harus bertindak. Namun, di balik segala ketegangan ini, satu hal yang kami tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami terjebak dalam sesuatu yang lebih besar, dan tidak ada cara untuk keluar begitu saja. Kami harus bertahan meskipun tidak tahu sampai kapan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam. Meskipun kami berada di tempat yang lebih aman, ketegangan terus membayangi setiap langkah kami. Kami tidak bisa benar-benar merasa tenang. Aku tahu bahwa bahaya masih mengintai di luar sana, dan setiap saat bisa jadi saat kami terjebak lagi. Fadli tidak banyak bicara. Ia dan timnya terus berkoordinasi, menyusun rencana, berusaha melacak siapa yang berada di balik semua ini. Namun, meskipun mereka sudah menguasai beberapa orang yang mengancam kami tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Semuanya masih misteri. Siapa yang menginginkan kami? Apa tujuan mereka? Dan kenapa kami terlibat dalam masalah ini? Aku merasa terpojok. Setiap kali aku mencoba untuk bertanya lebih banyak, Fadli akan menanggapi dengan hati-hati. Kita masih mencari tahu, katanya. Kalian hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Aku janji kita akan segera mengetahui siapa yang ada di balik semua ini. Namun, semakin lama kami berada di tempat itu, semakin kami merasa terisolasi. Aku bisa melihat ketakutan di mata Reza setiap kali ia berpikir tentang masa depan. Ketakutan itu bukan hanya karena ancaman yang datang, tetapi karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dalam ketidakpastian itu, satu hal menjadi jelas. Kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, aku terbangun dari tidurku. Suara ketukan halus di pintu membuatku terlonjak. Reza yang terjaga juga langsung duduk. Kami saling pandang, khawatir kalau ada sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Pintu terbuka perlahan. Fadli masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada yang baru, katanya dengan suara rendah. Seseorang menghubungi kami. Mereka tahu kita ada di sini. Aku merasakan tubuhku menjadi kaku. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku serak karena rasa takut yang mulai mencekam. Fadli menghela napas panjang. Kami harus segera pindah. Mereka sudah mendekat. Kami berdua merasa seolah-olah dunia ini semakin sempit. Tidak ada tempat yang aman lagi. Kami tidak tahu siapa yang menginginkan kami, tetapi jelas sekali mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Mereka bisa menggerakkan segala sesuatu dan mengendalikan banyak hal tanpa kami sadari. Tanpa banyak bicara, Fadli mulai mengatur timnya untuk menyiapkan segala sesuatu. Kalian harus siap, waktu kita terbatas. Aku dan Reza tidak banyak berkata-kata. Ketakutan menguasai kami, tetapi kami tahu kami harus mengikuti petunjuk Fadli. Kami harus keluar sebelum mereka menemukan tempat ini. Saat kami berjalan menuju kendaraan yang telah disiapkan, aku melihat secercah harapan di mata Reza. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa selamat jika kami bergerak cepat. Namun, meskipun harapan itu ada, perasaan cemas yang lebih besar juga menggelayuti pikiranku. Kami menuju tempat yang lebih aman, tetapi dalam hati aku tahu, kami tidak bisa terus seperti ini. Setiap detik berlalu, kami semakin terjebak dalam permainan yang tidak kami pilih, dan setiap langkah yang kami ambil membawa kami lebih jauh ke dalam dunia yang lebih gelap. Di tengah perjalanan, Fadli berbicara lagi. Ada informasi penting yang baru kami dapatkan. Kelompok yang mengejar kalian ini bukanlah kelompok sembarangan. Mereka sudah mengontrol banyak hal di kota ini, bahkan mungkin di luar kota. Kalian tidak hanya terlibat dalam urusan mereka, kalian juga tahu sesuatu yang sangat penting. Aku terdiam. Apa yang kami tahu? Kami hanya ingin hidup biasa. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Fadli menatapku dengan serius. Itulah masalahnya. Kalian tahu sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Dan itulah yang membuat kalian menjadi target mereka. Kata-kata Fadli menghantamku seperti petir. Kami terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa kami bayangkan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi satu hal yang jelas,
Kami harus terus berjuang agar tidak terhanyut dalam permainan ini. Ketegangan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Setiap kali kami berpikir kami sudah aman, ancaman baru muncul. Setiap gerakan kami selalu diawasi, dan kami tidak bisa lagi percaya pada siapapun. Namun, meskipun begitu, aku tidak bisa menyerah. Reza dan aku harus mencari cara untuk menghentikan semuanya, untuk membebaskan diri dari permainan ini. Tetapi dengan kekuatan yang mengintai dari setiap sudut, kami tahu bahwa melawan mereka tidak akan mudah. Kami hanya bisa berharap bahwa dalam ketegangan yang semakin meningkat ini, kami akan menemukan kekuatan untuk melawan dan melarikan diri dari bayang-bayang yang terus memburu kami. Perjalanan malam itu terasa semakin berat. Setiap belokan yang kami lewati, setiap tikungan, hanya menambah beban yang semakin menghimpit. Kami sudah lama meninggalkan rumah yang dulu terasa seperti tempat perlindungan. Kini itu semua terasa seperti kenangan yang semakin jauh, seiring langkah kami yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Fadli duduk di depan, di sebelah sopir, berbicara dengan nada rendah dan serius. Namun, matanya tidak pernah lepas dari kaca spion, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti kami. Kami duduk di kursi belakang, saling berpandangan tanpa kata, namun setiap detik terasa seperti beban yang tak terungkapkan. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti tubuhku. Jantungku berdebar kencang, dan meskipun aku berusaha untuk tetap tenang, rasa takut itu terus menggerogoti pikiranku. Reza yang duduk di sampingku, tampaknya juga merasakannya. Aku bisa melihat kecemasan di wajahnya, meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkannya. Tetapi dalam diam kami, semuanya terungkap. Kami tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Bahkan Fadli, yang selama ini menjadi pelindung kami, kini terasa seperti sosok yang tak bisa memberikan kepastian. Ia sendiri terjebak dalam situasi yang tak bisa dikendalikan. Meskipun kami tahu ia berusaha sebaik mungkin, aku bisa melihat bahwa ia pun mulai lelah. Lelah dengan permainan yang semakin rumit dan berbahaya ini. Setelah beberapa jam berlalu, kami tiba di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota. Itu adalah tempat yang sudah disiapkan oleh Fadli untuk sementara waktu, namun aku bisa merasakan udara yang berat di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah kami akan aman di sini. Fadli memimpin kami masuk, menutup pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat. Ketika kami berada di dalam, Fadli akhirnya berbicara. "Kita punya waktu beberapa jam sebelum mereka tahu kita di sini," ujarnya dengan nada serius. "Kalian harus siap. Mungkin kita harus melawan jika mereka datang." Aku menatapnya, mencoba untuk mencari keyakinan di matanya. Tetapi apa yang aku temui justru sebaliknya, keraguan. Itu yang paling menakutkan bagiku. Fadli yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat lelah, bahkan hampir putus asa. Dan itu membuatku semakin cemas. "Kenapa mereka mengejar kami?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari yang aku inginkan. Aku hampir tak bisa menahan emosi yang meluap. "Kami hanya orang biasa, Fadli. Kami tidak tahu apapun tentang mereka. Kami tidak pernah meminta semua ini." Reza menatapku dengan ekspresi cemas, mencoba untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat. "Fahmi, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar." Aku menoleh ke arah Reza, mata kami bertemu. Rasanya hatiku hancur melihatnya begitu rapuh, begitu takut. Kami sudah terlalu lama terjebak dalam ketidakpastian ini. Kami hanya ingin hidup normal, tetapi itu sudah tidak mungkin lagi. Apa yang harus kami lakukan? Fadli memandang kami, matanya lelah namun penuh tekad. "Aku tahu kalian lelah, aku juga. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus bertahan meskipun setiap langkah kita dipenuhi dengan bahaya." Suasana di dalam gudang itu semakin mencekam. Hanya ada suara detak jam yang terus berdetak, seolah mengingatkan kami bahwa waktu kami semakin habis. Aku bisa merasakan tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Ketakutan itu semakin menyelimuti kami, menenggelamkan harapan yang seharusnya ada. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang semakin gelap. Semua yang kami lakukan selalu terasa seperti langkah mundur.
Setiap kali kami berpikir ada jalan keluar, masalah baru muncul. Mereka semakin dekat. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada waktu yang cukup. Semua yang kami coba lakukan tampaknya sia-sia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Aku terlonjak. Reza menatapku dengan wajah penuh kecemasan. Fadli segera menyuruh kami bersembunyi di balik tumpukan barang yang ada di gudang itu. Kami berbaring diam, mendengarkan suara yang semakin mendekat. Detak jantungku seakan menghentikan waktu. Aku bisa merasakan napasku yang semakin cepat. Suara langkah itu semakin keras. Aku tahu bahwa jika mereka menemui kami tidak akan selamat. Pikiranku dipenuhi oleh rasa takut yang semakin membesar. Apa yang harus kita lakukan, Fadli? Aku hampir berbisik, suara penuh ketegangan. Fadli hanya bisa menatap kami dengan raut wajah penuh keputusasaan. Ia tahu bahwa mereka sudah sangat dekat, dan saat itu tidak ada lagi yang bisa kami andalkan selain keberanian yang tersisa. Kami hanya bisa berharap bahwa kami akan diberi kesempatan untuk melarikan diri, untuk bertahan sedikit lebih lama. Kami bisa mendengar suara pintu gudang yang terbuka perlahan. Aku menahan napasku, tubuhku membeku. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bersembunyi seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, setiap detik yang berlalu, setiap langkah mereka yang semakin dekat, membuatku semakin merasa bahwa kami tidak akan pernah bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Dengan ketegangan yang begitu memuncak, aku hanya bisa berdoa bahwa kami bisa selamat dari ancaman yang terus membayangi kami, meskipun harapan itu semakin pudar. Pintu gudang yang terbuka perlahan membuat ketegangan semakin terasa. Langkah kaki yang berat dan penuh perhitungan semakin dekat, seolah menggema di dalam tubuhku. Setiap detik yang berlalu membuat rasa takut menyelimuti kami. Aku bisa merasakan napasku yang terengah-engah dan jantungku seakan-akan ingin melompat keluar. Kami terbaring diam di balik tumpukan barang-barang, berusaha untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Reza berada di sampingku, tangannya menggenggam erat lenganku, mencoba memberi sedikit kenyamanan dalam ketakutan yang begitu menyesakkan. Aku bisa melihat cemas di matanya. Kami berada di tepi jurang, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin mempersempit jalan keluar yang semakin hilang. Suara langkah itu semakin jelas terdengar, diselingi suara bisikan pelan. Aku tahu, mereka tidak datang hanya untuk berbicara. Mereka tahu kami ada di sini. Ini bukan hanya soal mencari kami. Ini tentang memastikan bahwa kami tidak bisa lolos. Perasaan terperangkap semakin menguasai pikiranku. Ketakutan mendalam menyeruak begitu kuat, seolah-olah semua harapan yang kami miliki hancur begitu saja. Tiba-tiba, ada suara benda terjatuh di dekat pintu. Mungkin salah satu dari mereka menginjak sesuatu. Fadli yang duduk di dekat pintu tempat kami bersembunyi langsung menoleh. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap kami. "Jangan bergerak," bisiknya dengan suara rendah, tetapi tajam. Suasana di sekitar kami seolah membeku. Hanya suara detakan jam yang terus terdengar, menyiksa setiap detik yang kami alami. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku bisa mendengar suara napas mereka, berat dan tidak sabar. Mereka sudah hampir di depan pintu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, meresap ke dalam kulit, merayap di setiap sendi tubuhku. Dalam hati, aku terus berdoa, berharap bahwa keberuntungan berpihak pada kami kali ini. Namun, pada saat yang sama, aku tahu bahwa harapan itu mulai memudar. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan di tempat ini, di dalam ketegangan yang mencekam. Fadli merapatkan tubuhnya, menatap keluar melalui celah-celah tumpukan barang dengan seksama. "Kita tidak punya banyak waktu," bisiknya pelan. Mereka semakin dekat. Aku merasakan dada semakin sesak, seolah tak ada udara yang cukup untuk bernapas. Reza menatapku, matanya penuh ketakutan dan rasa bingung. Ia tahu, sama sepertiku, kami tak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kami harus melakukan sesuatu. Namun, apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada senjata, tidak ada bantuan. Kami hanya memiliki keberanian yang semakin pudar. Pintu gudang itu akhirnya terbuka sepenuhnya.
Aku bisa melihat bayangan orang-orang yang bergerak masuk, 2, 3, 4 orang. Aku tidak bisa menghitung pasti. Mereka mengenakan pakaian gelap dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Mereka tampaknya tidak terburu-buru, tetapi aku bisa merasakan bahwa setiap gerakan mereka dihitung. Mereka tahu kami ada di sini. Semua orang yang masuk langsung bergerak cepat, memeriksa setiap sudut ruangan. Aku bisa melihat tangan mereka meraba-raba barang-barang yang menumpuk, mencari kami. Setiap kali mereka mendekat, tubuhku semakin gemetar. Aku menahan napas, berharap mereka tidak akan menemukan kami. Setiap detik terasa seperti jam, dan aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Reza mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku tetap diam. Aku bisa melihat bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa. Kami berdua terjebak dalam ketakutan yang luar biasa, terperangkap dalam permainan yang kami tidak pernah pilih. Aku merasa seperti hidupku tergantung pada seutas benang tipis yang siap putus kapan saja. Fadli perlahan memegang tanganku, matanya penuh ketegangan. "Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan mati di sini," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Aku tahu Fadli benar. Kami tidak bisa hanya bersembunyi dan menunggu nasib kami. Tetapi bagaimana caranya? Mereka begitu dekat. Hanya satu langkah lagi, dan kami akan terperangkap tanpa jalan keluar. Kemudian, tanpa peringatan, suara tembakan terdengar keras menggetarkan dinding gudang. Aku terlonjak, hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Fadli bergerak cepat, memberi perintah kepada timnya untuk mengamankan situasi. Aku merasakan tubuhku bergetar hebat. Kami tidak hanya terjebak di sini, kami kini menjadi bagian dari pertempuran yang sangat brutal. Ada suara teriakan, suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan tembakan yang bersahutan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, semuanya berubah dalam sekejap. Kami kini harus melarikan diri atau mati di sini. Tidak ada lagi pilihan. Fadli memimpin kami dengan cepat dan penuh tekad, meskipun aku tahu bahwa ia pun lelah. Semua orang bergerak dengan sigap, keluar dari tempat persembunyian, berlari menuju pintu belakang gudang yang terbuka sedikit. Aku merasakan ketegangan dalam setiap gerakan kami. Kami harus menghindari tembakan, berlari tanpa suara, seolah-olah kami hanyalah bayangan di malam yang kelam. Di luar, suasana sangat gelap. Hujan turun semakin deras, dan kami berlari secepat mungkin. Aku bisa mendengar langkah kaki yang mengikuti kami, suara berat yang semakin mendekat. Mereka tidak memberi kami kesempatan untuk bernapas, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Semua yang kami lakukan hanya berdasarkan insting, berlari tanpa tahu kemana. Saat kami berlari, aku merasakan tubuhku hampir tak mampu mengikuti langkah Fadli dan yang lainnya. Tubuhku kelelahan, nafas tersengal-sengal, dan pikiranku penuh dengan rasa takut yang tak terucapkan. Namun, meskipun aku ingin berhenti, aku tahu bahwa jika aku berhenti, itu akan berarti akhir dari segalanya. Kami harus terus berlari, tidak peduli seberapa beratnya. Suara tembakan kembali terdengar, semakin dekat. Aku tahu mereka mengejar kami. Aku tahu jika kami tertangkap, kami tidak akan keluar hidup-hidup. Ketakutan itu semakin menyelimuti setiap langkah kami, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami harus terus berlari, bertahan hidup dengan segala cara. Dengan tubuh yang hampir tak mampu bergerak, kami akhirnya mencapai sebuah tempat yang lebih aman. Fadli memberi isyarat agar kami berhenti. Kami berlindung di balik dinding sebuah bangunan yang terlupakan, bersembunyi dari pengejaran mereka. Namun meskipun kami berhasil menghindar untuk sementara waktu, perasaan ketegangan itu belum hilang. Kami tahu bahwa mereka masih di luar sana, dan mereka akan terus mengejar kami sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Dan satu hal yang pasti, kami tidak terus bersembunyi. Kami harus menemukan cara menghentikan semua ini. Ketegangan yang menyelimuti kami tidak juga mereda, meskipun kami berhasil menghindari pengejaran untuk sementara waktu. Kami berlindung di balik bangunan itu.
Namun perasaan bahwa kami tidak pernah benar-benar aman terus menghantui setiap langkah kami. Udara malam yang dingin menambah beratnya ketegangan yang kami rasakan. Aku bisa mendengar suara hujan yang semakin deras, suara gemericik air yang mengalir di sekitar kami. Namun di antara semua suara itu, yang paling jelas adalah suara napas kami yang berat. Fadli berdiri lebih dekat dengan tembok. Matanya menyapu sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Ia tahu persis betapa berbahayanya posisi kami saat ini. Jika kami tertangkap lagi, tidak ada jalan keluar. Berapa lama kita bisa bertahan di sini? Aku akhirnya bertanya, mencoba memecah kesunyian yang menyesakkan. Suaraku serak, dipenuhi dengan keputusasaan yang hampir tak terungkapkan. Fadli menoleh padaku dengan tatapan penuh kecemasan. Tidak lama, jawabnya, nada suaranya rendah, namun penuh penekanan. Mereka akan melacak kita. Mereka tahu kita ada di sini. Aku menunduk, rasa frustrasi mulai menyelimuti diriku. Reza yang berdiri di sampingku menatap Fadli dengan mata yang penuh tanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Fadli menarik napas panjang, menatap kami dengan ekspresi yang penuh keraguan. Kita harus keluar dari kota ini. Jauh. Mereka tidak akan berhenti sampai kita tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Namun, aku bisa merasakan ketidakpastian dalam jawabannya. Fadli sendiri tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada lagi yang bisa kami percayai. Semua jalan yang kami pilih, setiap langkah yang kami ambil, semakin terasa seperti permainan maut. Beberapa saat kemudian, kami melanjutkan perjalanan dengan langkah hati-hati. Tidak ada suara lain selain langkah kami yang tertutup oleh suara hujan. Kami tahu kami harus terus bergerak, tidak peduli seberapa lelahnya tubuh kami. Setiap detik semakin penting. Perasaan takutku semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kami terperangkap lagi. Mungkin kali ini kami tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kami sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kami bisa bayangkan. Fahmi, suara Reza memecah kesunyian. Ia menatapku, wajahnya penuh kekhawatiran. Kita harus bicara. Aku menatapnya, merasa berat untuk merespons. Apa yang ingin kau katakan? Reza menghela napas panjang. Aku takut. Takut kita akan terus berlari tanpa tujuan. Kita tidak bisa bertahan selamanya seperti ini. Aku menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Kami memang tidak bisa terus hidup dalam pelarian. Tetapi di sisi lain, jika kami berhenti sekarang, apakah itu berarti akhir dari segalanya? Tidak ada pilihan yang mudah. Fadli yang mendengar percakapan kami tiba-tiba mengangkat tangannya. Tidak ada waktu untuk keraguan, katanya dengan suara tegas. Kita harus bergerak cepat. Jika kita tertangkap, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami semua tahu bahwa Fadli benar. Kami tidak punya banyak waktu. Setiap detik yang terbuang semakin dekat dengan ancaman yang mengintai. Kami harus terus maju, meskipun tubuh kami sudah kelelahan. Kami harus bertahan. Ketegangan di antara kami semakin terasa, seperti benang tipis yang siap putus. Kami tidak bisa kembali. Kami tidak bisa mundur. Setiap langkah yang kami ambil adalah langkah menuju ketidakpastian yang semakin menakutkan. Kami melanjutkan perjalanan, kali ini dengan kecepatan lebih cepat. Kami harus mencapai tempat aman sebelum mereka menemukan kami. Kami bergerak melalui jalan-jalan sempit yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu jalan yang redup. Ketika kami melintas, aku merasa seolah-olah semua mata dunia tertuju pada kami. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli dengan perjuangan kami. Kami adalah orang-orang yang terperangkap dalam dunia yang gelap, berjuang hanya untuk bertahan hidup. Fadli tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menoleh, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Aku bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Kami harus berhati-hati. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan kita. Reza dan aku saling pandang. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan kami saat itu.
Kami hanya bisa mengikuti langkah Fadli, berharap bahwa kami masih memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Kami berbalik ke jalan yang lebih besar, menuju tempat yang lebih aman, meskipun kami tidak tahu tempat itu ada di mana. Kami hanya tahu bahwa kami harus bergerak, tidak berhenti. Namun, saat kami berjalan semakin jauh, langkah kami tiba-tiba dihentikan oleh suara keras yang datang dari belakang. Suara itu sangat familiar. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka sudah menemui kami. Kami sudah terjebak. Aku mendengar suara tembakan dari belakang, dan dalam sekejap tubuhku terjerat dalam ketakutan yang semakin dalam. Kami terperangkap, tidak ada jalan keluar lagi. Kami hanya bisa berharap bahwa ada satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Tapi dalam sekejap, semuanya terasa sia-sia. Kami hanya bisa berlari lagi tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami berlari, tubuh kami hampir tak mampu menahan beban yang semakin berat. Suara tembakan terdengar semakin dekat, semakin memekakkan telinga. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, seperti akan keluar dari dadaku. Setiap langkah kami terasa semakin berat, seolah-olah kami berlari di atas pasir yang tak pernah habis. Di depan kami, Fadli berhenti sejenak, memandang kami dengan mata penuh tekad dan rasa lelah. Ia tahu, seperti kami, bahwa ini mungkin adalah perjalanan terakhir kami. Kami sudah terlalu lama berlari, terlalu lama hidup dalam ketakutan. Fahmi, Reza, Fadli berkata pelan, suara seraknya hampir tak terdengar di tengah malam yang gelap. Kita sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat. Kita harus ingat bahwa hidup itu bukan tentang bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan terus berjuang. Reza yang berdiri di sampingku menatap Fadli, matanya penuh dengan air mata yang sudah hampir tumpah. Kita sudah terlalu lelah, Fadli. Apakah semua ini akan ada akhirnya? Tanyanya dengan suara pecah, penuh keraguan. Fadli menatap kami dengan tatapan yang penuh makna. Jangan pernah meragukan kekuatan kalian sendiri, katanya dengan yakin. Kita semua punya pilihan untuk terus berjuang. Kadang hidup memberi kita ujian yang sangat berat, namun itu tidak berarti kita harus menyerah. Aku menunduk, terdiam sejenak. Kata-kata Fadli menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang aku kira. Selama ini, aku merasa bahwa hidup kami sudah berakhir, bahwa kami tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang ketakutan ini. Namun, mendengar kata-katanya, aku menyadari sesuatu. Kami belum kalah. Bahkan jika kami harus menghadapi lebih banyak cobaan, selama kami bersama, selama kami tetap memiliki harapan, kami akan terus berjuang. Kami berlari lagi, kali ini lebih cepat, dengan lebih banyak harapan yang tumbuh dalam dada kami. Tembakan yang terdengar semakin jauh, meskipun aku tahu bahwa kami tidak akan selamanya bisa lari dari mereka. Kami sudah terjebak dalam kehidupan yang penuh ketegangan ini, namun satu hal yang aku tahu, kami tidak akan berhenti berjuang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Fadli menghentikan langkahnya dan memandang kami satu persatu. Ini adalah titik terakhir kita, ia berkata pelan. Kita harus memilih, apakah kita menyerah atau kita bangkit dan berjuang hingga akhir. Kami semua terdiam, menatap satu sama lain. Tanpa kata-kata, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa terus berlari, tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kami harus menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Tiba-tiba suara tembakan terdengar sekali lagi, namun kali ini berbeda. Tembakan itu tidak mengenai kami. Kami berhenti, menoleh ke belakang, dan melihat sebuah cahaya terang yang muncul dari kejauhan. Sebuah mobil patroli mendekat. Mereka datang untuk menyelamatkan kami. Kami tak bisa mengungkapkan perasaan kami dengan kata-kata. Rasa lega, haru, dan rasa syukur memenuhi hati kami. Kami akhirnya bisa bernafas lega setelah sekian lama berlari tanpa henti. Semua ketegangan yang selama ini kami rasakan akhirnya mencapai titik balik. Kami telah melewati cobaan yang sangat berat, namun kami berhasil bertahan. Kami berbaring di tanah. Tubuh kami lelah, namun hati kami penuh dengan rasa syukur yang dalam. Kami tahu
Perjalanan ini belum selesai. Namun kami juga tahu bahwa selama kami masih bersama, kami akan selalu memiliki harapan. Terima kasih, aku berbisik. Suara serak tak mampu menahan air mata yang turun. Terima kasih untuk semuanya, untuk keberanian yang kami temukan di dalam diri kami. Reza dan Fadli hanya bisa tersenyum, meskipun lelah terlihat jelas di wajah mereka. Kami semua tahu bahwa kami sudah melewati perjalanan yang penuh dengan ujian, dan kini kami bisa mulai merangkai kembali harapan yang sempat hilang. Dengan semua yang telah kami alami, kami tahu bahwa hidup itu memang penuh dengan tantangan. Namun, tantangan itu bukan untuk ditakuti. Tantangan itu adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, kami akan selalu berjuang. Kami akan selalu percaya bahwa setiap ujian akan berakhir, dan kehidupan akan selalu memberi kami peluang untuk memulai kembali. Dengan semangat yang baru dan harapan yang lebih besar, kami berjalan ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Saya harap cerita ini bisa memberi sedikit inspirasi dan kekuatan bagi kalian, seperti halnya bagi kami. Kita semua memiliki kemampuan untuk melewati badai dan menemukan kedamaian di ujungnya. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kekuatan untuk terus berjuang, tidak peduli betapa gelapnya malam yang kita hadapi. Salam hangat dan terima kasih.